Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi dalam majelis ilmu. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin semuanya bahwa kita manusia tidak akan hidup selamanya. Kita akan menghadapi suatu masa yang disebut sakaratul maut, dan kita akan menemui kematian. Semuanya, semua makhluk yang memiliki jiwa. Nah, ketika kita meninggal, ada hal yang harus kita perhitungkan. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi serugi-ruginya manusia. Nah, apa itu kondisi manusia yang sangat merugi? Dan jangan sampai kita menjadi golongan seperti itu. Dari surat Al-Kahfi kita bisa belajar banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi, katanya, paling rugi perbuatannya. Di ayat selanjutnya, ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya ketika hidup di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat baik sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Artinya apa? Amalan yang sia-sia. Ini berbahaya, amalan yang sia-sia. Di bulan Ramadan ini kita udah puasa, udah sholat, udah zikir, udah berbakti kepada orang tua, udah bekerja. Insya Allah, kalau melihat dari acuan agama, itu akan menjadi pahala. Cuma kita ada ancaman, hati-hati. Kita harus memiliki khauf, rasa takut dan roja, berharap kepada Allah. Takut amalan kita tertolak. Lah kenapa? Karena ada di dalam hadis qudsi, saya persingkat aja, ada orang yang meninggal, mati syahid, disinyalir mati syahid di medan perang membela agama Allah. Ketika di akhirat ditanya oleh Allah, kamu kenapa meninggal? Membela agama Allah. Ternyata Allah bilang apa? Bohong kamu, kadzabta, kamu hanya ingin terkenal, kamu hanya ingin dikenal manusia, sana masuk neraka. Gara-gara salah niat aja amalan bisa cacat, bahkan tertolak. Ini kita harus hati-hati kawan-kawan. Tapi bukan berarti kita harus pesimis, ngapain beramal, udah tahu bakal susah diterima gini mah. Jangan, kita harus hati-hati dalam beramal. Nah, dalam bulan Ramadan ini saya ingin mengajak saudara muslim semuanya untuk perbanyak istighfar dalam beramal. Setiap setelah bersedekah, setiap setelah kita berpuasa, setiap kita berbakti kepada orang tua, perbanyak istighfar. Kenapa? Minta maaf sama Allah. Jangan sampai ketika beramal kita niat kita salah. Innamal amalu biniat, karena perbuatan kita itu tergantung niat. Jangan sampai kita sedekah banyak ke seseorang, awalnya niatnya ingin membantu, tapi karena mungkin dia politisi, ini harus diviralkan. Jadi niatnya agar viral. Contoh itu mah ya. Perbanyak istighfar. Setelah bersedekah istighfar, ya Allah maafkan saya. Jangan sampai amalan ini tertolak karena kekurangan diri saya pribadi. Seperti itu. Perbanyak istighfar dalam beramal, dan juga perbanyak menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kita akan belajar mana amalan yang ringan pahalanya besar, mana amalan yang haram, yang halal, yang syubhat, mana kebiasaan harian kita yang ternyata Allah tidak suka. Jadi kita ketika beramal kita bisa ikhlas, yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, dan kedua ittiba, mengikut pada contoh Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu lagi mungkin di majelis hari ini yang mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah ridhoi, milikilah, ya kita latihan di bulan Ramadan ini, milikilah amalan rahasia. Milikilah amalan rahasia. Kenapa? Karena kita susah rianya, kita susah sombongnya, gitu kan? Ini kejadian dengan kisah para sahabat terdahulu. Ada seseorang bersedekah, selalu bersedekah. Ini dari salah satu riwayat disebutkan ada seseorang yang selalu bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, seseorang yang selalu bersedekah sembunyi-sembunyi, dia selalu membagikan semacam roti lah ke rumah-rumah, simpen, tapi malam-malam tuh sembunyi-sembunyi, orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba warga keluar rumah, ada roti. Terus itu istiqomah, nggak ada yang tahu itu yang beramal siapa. Sampai suatu ketika ada orang solih meninggal, dan diketahui ketika dilihat jenazahnya ininya hitam. Dan akhirnya Allah buka
fakta bahwa dialah orang yang selalu beramal, dan itu diketahui oleh warga setelah dia meninggal karena sering meminggul karung di pundaknya. Dan Masya Allah, amalan seperti itu amalan yang sangat mulia karena susah mau sombongnya. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan ada orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat kelak ialah dia yang bersedekah, tangan kirinya tuh nggak tahu tangan kanannya bersedekah. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi. Maka kawan-kawan, jaga-jaga nih. Tapi naudzubillah, jangan sampai amalan kita pada tertolak nih, ya. Tapi jaga-jaga, mulai dari sekarang perbanyak amalan yang rahasia. Yang paling mudah itu apa? Berzikir. Perbanyak zikir tanpa orang lain harus ada yang tahu. Saya punya temannya, dia tuh kalau berzikir rutin, mulutnya tuh bergerak, sering ketahuan. Tapi kadang-kadang dia suka sadar, ada yang tahu nih, orang lain lihat saya sedang berzikir, mulutnya ditutup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai segitunya. Perbanyak amalan zikir yang orang-orang lain tuh nggak tahu, lagi di mobil, lagi di motor. Gak mungkin kita sendirian di motor orang tahu kita berzikir. Dan jangan umumkan itu kepada orang lain. Juga bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tanpa harus ada yang tahu, kalau perlu sembunyi-sembunyi. Tapi itu untuk amalan yang sunnah. Untuk amalan yang wajib jangan sembunyi-sembunyi ya. Misalnya pergi sholat ke masjid, sholat berjamaah, sholat fardu bersembunyi-sembunyi nggak usah. Ya, bayar zakat sembunyi-sembunyi jangan. Kemudian azan sembunyi-sembunyi jangan. Ini berlaku hanya untuk amalan sunnah. Nah, oleh karena itu semoga dengan apa yang bisa kita perjuangkan di bulan Ramadan ini, kita bisa banyak beristighfar untuk amalan kita. Juga kita harus memiliki amalan andalan yang sembunyi-sembunyi, yang rahasia, yang bahkan ibu bapak kita, istri kita, anak kita tidak tahu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima semua amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.